Oke, sejak mengambil alih tahta Yonko Shirohige kala itu nih, peran buah iblis Gura-Gura no Mi itu si Gempa terasa tambah menjadi ancaman nyata. Apalagi pria yang menggunakannya tak sebijak Shirohige kala itu. Bagaimana sosok pria yang tak tahu terima kasih menumpang dan hidup bersama bendera Moby Dick malah mengkhianati semua itu. Dia Kurohige sang pria yang ditakuti di akhir hidupnya malah melawan dengan cara yang licik. Nah, apakah Shirohige beneran kalah dari Kurohige? Sepertinya tidak kan? Nah, dari semua bajak laut pada akhirnya tak ada yang membuat Shirohige begitu benci dan marah seperti ia benci terhadap Marshal D. Teach. Shirohige memang telah melawannya nih dan pada akhirnya tumbang karena kondisi tertentu dan fisiknya. Bagaimana dengan sang legenda lainnya di era itu? Seseorang yang menjaring nama D sama seperti Teach nih. Ya, dia Monkey D. Gap dan serasa melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan Shirohige pada Kurohige. Kini tibalah gilirannya nih untuk turun gunung menghadapi Marshal D. Teach itu sendiri. Nah, ini akan ada sedikit dejavu nih. Kita mulai pembahasannya dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai alasan Monkey D. Gap sekuat Shirohige nih dan nasibnya bisa berbeda dari Edward Newgate itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah nakama, apa yang baru saja terjadi di chapter 1080 ini ketika seorang legenda angkatan laut seperti Gap sampai benar-benar turun gunung. Sudah pasti itu adalah sesuatu yang sangat krusial dan penting baginya yang membuat ketenangannya terusik. Dan itu benar saja Gap mengatakan seperti ini. Jika ia tak akan pernah membiarkan Yonko kurang ajar Kurohige sampai berbuat seenaknya pada penerus marinir yang berbakat dan juga murid kesayangannya. Itulah kenapa Gap mempertaruhkan umurnya nih yang hampir 80 tahun itu mendatangi Yonko dunia baru hanya untuk generasi yang baru dari angkatan laut. Nah, ada hal yang menarik di sini nih. Ketika Gap dikatakan datang dengan memberikan impresi pada para bajak laut Kurohige sendiri karena dengan tinju supernya itu kota di wilayah tersebut hancur-hancuran. Kemampuan Gap ini bahkan lebih bikin merinding karena dilapisi oleh haki. Nah, pertanyaannya nih, apakah memang benar Gap sekuat itu di usianya kini berani menjumpai Yonko yang notabene memiliki kemampuan buah iblis mengesankan Black Hole dan juga The Legendary Gura-Gura no Mi Gempa milik Shirohige dahulu yang dikatakan Gap sendiri bahwa kemampuan itu bisa meluluhlantahkan dan menghancurkan dunia. Dimana Gap sendiri sudah sejak muda mengetahui bahwa itulah jenis buah iblis paling menakutkan karena bisa menghancurkan dunia sendiri. Kita ingat ketika kemunculan Shirohige, Gap saja juga mengatakan ya kan. Apakah memang benar Gap ini sebenarnya sekuat Shirohige? Dan apakah dia tak takut nih nasibnya bisa seperti pria di generasinya itu yang kalah dengan Kurohige sendiri? Oke, wait, kita luruskan di sini dulu lah. Saat pertempuran Marineford sebenarnya Shirohige itu tak 100% kalah secara power dan kekuatan pada Teach. Yang ada Teach lah yang pada akhirnya ketakutan. Bahkan dia menganggap Shirohige adalah benar-benar sosok monster yang sebenarnya. Tentu setelah itu Teach menyuruh para pasukannya untuk membunuhnya nih, tetapi berkali-kali Shirohige sampai memukulnya ke tanah berkali-kali saat itu. Dan yang paling menakutkan adalah ketika tubuh Shirohige sudah hampir benar-benar hancur itu malah amarah Shirohige benar-benar menguap nih dan memperlihatkan seperti seorang raksasa yang sedang berjalan ingin menghancurkan seseorang di hadapannya. Tetapi karena kondisi fisik yang sudah sejak awal tak sedang baik-baik itu ditambah luka-lukanya ini, Shirohige akhirnya gugur karena keadaan. Tetapi nyala semangat dan jiwa kesatrianya tetap hidup nih. Bahkan untuk menunjukkan pada Teach sendiri dan dunia, dia mati secara tegak sebagai bajak laut yang patut untuk dihormati. Artinya era itu memang benar berbeda dengan era sekarang. Gap dan Sengoku tentu berada di satu era bersama dengan Shirohige. Mereka berdua meskipun lawan satu sama lain tetapi tetap saja mereka begitu respect kepada Shirohige sendiri. Ia yang diberi gelar manusia terkuat di lautan, gugur di hadapan Kurohige. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, Teach itu mengambil buah iblisnya. Dimana setelah insiden itu pula Teach punya dua tipe buah iblis. Lalu pertanyaan sekarang, apakah nih dengan dibuatnya pertemuan antara Gap dan juga kelompok Kurohige itu akan ada asumsi seperti kalimat ini? Shirohige ya, kini giliranku untuk melawannya. Kurohige, aku akan membalaskan dendam rival lama kita, Shirohige Edward Newgate. Lalu apakah Gap ini akan berpeluang menang melawan Kurohige?
Yang mana notabene waktu itu Shirohige tak mampu karena kondisi fisiknya sudah melemah. Apakah ya Garp ini sekuat Shirohige dengan umurnya yang sudah mendekati 80 tahun itu? Wait nih, gini. Ada anggapan besar bahwa Garp ini setara kekuatannya dengan para legenda di masa lalu, Rayleigh, Shirohige, Shiki, bahkan Goldie Rogers. Hal yang membuat kita sendiri yakin Garp memiliki pertempuran dan kemampuan seperti Shirohige karena berbagai pengalaman tempurnya di masa lalu. Dan kita juga harus ingat nih, sebagai bagian dari persimpangan orang yang menghancurkan bajak laut Rocks, Garp adalah salah satu pemeran utamanya. Dan ingatkan, dalam pasukan Rocks kala itu Garp ini melawan pemimpinnya nih, yakni Rock di Sebex. Dimana itu kita tahu nih, Shirohige pun masih menjadi anak buah dari Sebex. Dari sinilah banyak asumsi jika pertempuran melawan para bajak laut Kurohige tak akan benar-benar membuat gentar seorang seperti Monkey D. Garp. Yang kita yakin dia itu luar biasa kuat nih, selayaknya Shirohige. Memang kalau di PB serasa ada dejavu nih yang terjadi baik pada Garp dan juga Shirohige. Jika kala itu penyebab utamanya Kurohige menyandra Ace dan memberikannya kepada pemerintahan dunia untuk tujuan menjadi Shichibukai dan menyebabkan kemarahan dan pertempuran Marineford. Kini hal serupa juga terjadi lagi. Kurohige menyandra Kapten Koby dengan maksud ingin menjadikan Hoshinosu sebagai bagian negara yang diakui pemerintah dan Kurohige menjadi raja. Namun hal ini tentu membuat marah Garp nih, sekaligus orang yang melindungi Koby itu. Dan itulah kenapa hal itu menimbulkan kemarahan dan peperangan di Hachinosu sendiri. Garp datang untuk memberi peringatan. Dan kita harus ingat lah ya, bahwa podcast DS itu dirawat oleh Shirohige. Dan penyebab dari insiden itu pertama kali adalah karena Kurohige. Dan kita tahu lah ya, sebegitu dekatnya apa antara kakek dan cucunya itu. Maka pertempuran ini serasa pertempuran yang akan melanjutkan kisah dari Shirohige. Nah, sampai akhirnya nih di kedatangannya di Hachinosu kemarin itu langsung ditambahi dengan pukulan telak dengan dilapisi kemampuan haki dari Garp sendiri. Dan dialah bangunan hancur kala Garp menggunakan Galaxy Impact. Kita sendiri juga penasaran nih, haki seperti apa yang dimiliki oleh Garp ini karena darah keturunannya pada dianggap memiliki haki raja penakluk. Bagaimana dengan Garp yang notabene adalah orang pertama dalam keluarga itu, sebagai ayah dan sebagai kakek untuk Dragon dan juga untuk cucunya Luffy. Satu hal yang membuat pertempuran Garp akan menarik nih, jika emang beneran Kurohige datang ke Hachinosu adalah karena ini. Ingat nggak, dulu Shirohige penasaran apa arti D pada Rogers. Dan setelah itu ia tahu nih bahwa orang-orang D akan memiliki takdir hebatnya sendiri. Nah, ia Shirohige tak pernah mengakui bahwa orang yang ditunggu Rogers adalah Teach. Makanya ia sangat membencinya. Nah, sekarang dengan adanya Garp yang notabene sang penyandang nama D, takdir yang akan ia buat tentu sangat berbeda dari Shirohige sendiri yang notabene bukan penyandang gelar D. Karena DNA D inilah pertempuran dua orang Monkey D. Garp dan juga Marshal D. Teach, penyandang nama D itu, akhirnya pertempuran itu akan benar mengebohkan dunia baru bagi para bajak laut dan bagi pemerintahan dunia. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Garp karena serangan membabi buta dari kelompok Kurohige, semua komandan ikut serta menyerangnya nih. Sekuat apapun Garp, ia juga pasti ada batasannya. Nah, ini layaknya juga yang terjadi pada Shirohige. Karena kita tahu dari semua anggota SWORD yang ia bawa hanyalah dialah sang monster sendiri itu. Dan bila seperti ini dan sampai terdengar ke telinga Sengoku, sahabat sekaligus partner baku hantam terbaiknya itu, kira-kira apa nih akan terjadi? Apakah Sengoku akan menyusurnya karena ia belum tahu menahu nih jika Garp pergi seorang diri ke markas Kurohige di Hachinosu? Nah, menarik untuk kita tunggu nih. So, pertempuran Garp versus Kurohige Pirates ini memang serasa dijabu pada ingatan lama Shirohige yang ingin membalaskan apa yang Kurohige lakukan pada Ace. Begitupun Garp yang membalaskan nih apa yang mereka lakukan pada Koby. Keduanya adalah sosok monster di masa lalu, tetapi Garp adalah penyandang nama D. Dia sekuat Shirohige dan tentu memiliki takdir D-nya sendiri. Sepakat ya. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai alasan Monkey D. Garp sekuat Shirohige dan nasibnya bisa berbeda dari Edward Newgate. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.